rakyat Malaysia. Sebab di Indonesia nak isi angin pun kena bayar. Bayangkan isi satu tayar RM6,500. Kalau 4 tayar berapa? Isi angin kena bayar. RM26,000. Bersamaan dengan Isi angin pun RM7, RM8 4 tayar. Macam boleh buat. Di negara ini bensin dengan RON 95 asli harganya cuma sekitar 7.500 per liter. Tapi kok bisa ya? Yap, negaranya nggak jauh dari Indonesia, bahkan masih tetanggaan, yaitu di Malaysia. Kenapa BBM di Malaysia bisa murah? Karena ada beberapa faktor seperti subsidi yang diberikan pemerintah untuk BBM berkualitas tinggi, seperti RON 95. Terus Malaysia juga memproduksi minyak lebih besar, sehingga mereka nggak perlu banyak impor minyak mentah. Ya, walaupun ada ketentuan untuk BBM subsidi, contohnya kuota BBM-nya hanya 100 liter per bulan, dan hanya diberikan ke kendaraan yang terdaftar di Malaysia. Tapi meskipun begitu, tetap aja bikin happy pengguna kendaraan di sana, karena bisa dapat BBM berkualitas dengan harga yang murah tanpa takut bensin oplosan. Bikin kaget orang Malaysia ketika datang ke Indonesia, isi angin pump tire saja harus bayar. Isi angin roda kendaraan mobil di Indonesia harus bayar. Tapi kalau di Malaysia percuma, gratis. Mau masuk ke tandas di Indonesia pun harus bayar. Kalau di Malaysia stasiun-stasiun minyaknya, dari mulai tandas, dari mulai isi angin, percuma, tak perlu membayar. Lebih-lebih harga minyak di Indonesia juga lebih mahal, murah di Malaysia. Tentunya hal ini kadang-kadang membuat netizen dari Indonesia iri akan luar biasanya Malaysia, yang dimana bisa mengontrol harga minyak untuk warganya hingga fasilitas dan pelayanannya luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Bukan hanya minyaknya saja yang lebih murah di Malaysia, tetapi RON 95 di Malaysia dijual dengan harga yang sangat murah dan juga berkualitas. Beda dengan di Indonesia. Di Indonesia RON 90 bisa jadi RON 92 dijual mahal pula. Memang kadang-kadang perbedaan sangat jauh antara Indonesia dan Malaysia sering terjadi. Lagi-lagi Indonesia dari segi hal ini juga tertinggal jauh. Di antaranya paspor Malaysia termasuk salah satu paspor terkuat di dunia, dan juga Singapura. Tetapi Indonesia lagi-lagi tertinggal jauh banget. Sebenarnya bab soal kenapa paspor Malaysia, Singapura menjadi salah satu paspor yang terkuat juga dari pengaruh warganya juga. Kemudian kestabilan ekonomi. Jadi kalau negara kestabilan ekonominya luar biasa, itu juga berpengaruh kepada ranking paspor. Bukan hanya itu saja, kebanyakan orang Indonesia sering melanggar aturan ketika berada di luar negara, termasuk diantaranya kadang-kadang paspor pelancong, ya kan, tidak pulang, bekerja di negara tersebut. Akhirnya ujung-ujungnya ranking paspor kita jadi turun. Dan inilah faktor yang mengejutkan. Ranking paspor Malaysia terkuat di dunia dan juga Singapura. Indonesia tertinggal jauh dari segi hal ini. Indonesia kalau mau jalan-jalan ke Eropa dan Amerika Serikat pasti bakal ribet ngurus visanya. Udah ngurusnya lama, bayarnya mahal, jadi rugi waktu dan rugi ekonomi. Belum lagi kalau ternyata pengajuan visanya ditolak. Aduh, jadi iri sama Malaysia. Iya, kamu gak salah dengar. Malaysia emang bisa bikin kita iri. Karena per 2025 Malaysia bisa akses 181 negara secara bebas visa. Di Asia Tenggara, kekuatan paspor Malaysia ada di peringkat kedua di bawah Singapura. Sedangkan Indonesia ada di peringkat ke-6, kalah sama Thailand, Timor Leste, dan Brunei. Kalau orang Malaysia bisa pergi ke 181 negara secara bebas visa, orang Indonesia cuma dapat jatah 73 negara doang. Hal inilah yang bikin paspor Malaysia jadi salah satu yang terkuat, tepatnya peringkat 11 di dunia.
Sedangkan Indonesia cuma di posisi 64 dunia. By the way, Malaysia konsisten loh di peringkat 15 besar, bahkan sempat di peringkat 8 pada 2014. Oh iya, kalau sebuah negara punya paspor yang kuat, yang untung ya warganya sendiri. Karena jadi punya banyak kemudahan saat ingin melancong ke negara lain. Seperti semakin kecil waktu yang dibutuhkan dalam pengurusan visa, atau bahkan nggak ada. Terus biaya yang dikeluarkan untuk berpergian juga lebih sedikit. Contohnya nih ya, orang Malaysia nggak perlu ngeluarin biaya visa kalau mau ke Jerman. Sedangkan orang Indonesia yang mau ke Jerman harus mengeluarkan biaya visa sekitar 1,6 juta rupiah. Untuk pemohon dewasa dan Rp796.000 untuk anak-anak. Selain itu, keuntungannya punya paspor yang kuat tuh ya kayak gini, nggak perlu ngantri panjang waktu di bandara. Kuatnya paspor Malaysia jadi bukti adanya hubungan diplomatik yang kuat, komitmen negara untuk mendorong konektivitas internasional, dan mencerminkan menonjolnya Malaysia di panggung dunia. Indonesia kapan ya? Jangan cuma ganti warna aja dong. Malaysia tuh emang ya selalu aja bikin iri. Gak ada capek-capeknya gitu ngasih kejutan yang nyolot di hati tetangganya. Nih ya geng, bayangin aja paspor mereka sekarang bisa ke 181 negara lah. Gila gak tuh? Sementara kita baru bisa masuk ke 73 negara doang. Itu juga kadang masih harus ngisi form panjang lebar, wawancara, bayar visa segede gaban. Ujung-ujungnya ditolak juga. Sakitnya tuh bukan cuma di dompet, tapi juga di harga diri bangsa gak sih? Yang bikin makin nyesek, Malaysia sekarang duduk manis di peringkat 2. Peringkat 2, bro, di bawah Singapura doang. Kita, masih melipir di posisi 64. Kalah sama Thailand, Timor Leste, sama Brunei. Gila sih, udah kayak main bola, tapi nggak pernah nyetak gol. Dulu tuh ya, sempet ada yang bilang paspor Malaysia lemah. Tapi, sekarang, mereka udah kayak Iron Man-nya Asia Tenggara. Konsisten nongkrong di 15 besar, bahkan pernah di posisi 12 tahun 2014. Kita, jangan tanya deh warnanya aja yang diganti-ganti, tapi isinya, ya gitu-gitu aja. Coba bayangin deh, orang Malaysia mau ke Eropa nggak usah ribet. Ke Jerman nggak perlu keluarin sepeser pun buat visa. Sementara kita, harus bayar sekitar 1,6 juta buat dewasa dan 796.000 buat anak-anak. Belum lagi antrian di kedutaan kayak ngantri sembako padahal cuma mau liburan. Dan enaknya lagi, di bandara mereka nggak perlu antri panjang. Nggak ada drama buka koper, tanya-tanya tujuan kamu apa atau berapa lama kamu di sana. Mereka tinggal lambaikan paspor, senyum dikit, langsung lewat. Kayak bos, kita harus nyiapin dokumen setebel naskah skripsi. Sebenarnya sih, kuatnya paspor itu bukan cuma soal keren-kerenan. Tapi lebih ke bukti kalau hubungan diplomatik mereka tuh kuat. Komitmen mereka buat buka koneksi internasional tuh nyata. Mereka tuh ngerti cara main di panggung global, bukan cuma sibuk ganti-ganti menteri luar negeri. Jadi, Indonesia kapan nih? Jangan cuma sibuk ganti warna paspor tiap 5 tahun, tapi nggak ada peningkatan akses, mau kemana-mana masih ribet. Yuk jangan cuma ganti casing doang, tapi dalemannya juga diperkuat, masa negara tetangga udah terbang. Kita masih sibuk ngelurusin pas foto. Jadi gini, kalau kita ngomongin paspor tuh sebenarnya kayak ngomongin kelas sosial versi global. Paspor Malaysia tuh udah kayak anak sultan, datang kemana aja disenyumin, disambut hangat, dikasih karpet merah. Sementara kita, kadang berasa kayak tamu tak diundang. Baru masuk ruang imigrasi aja udah ditatap curiga, ditanya kayak mau nyelundupin durian. Dan nih ya, lo tahu nggak kenapa mereka bisa kayak gitu? Bukan karena mereka jago main sulap, tapi karena kerja diplomasi mereka tuh rapi, konsisten, nggak pakai drama, nggak sibuk ngurusin hal remeh yang viral di medsos, nggak sibuk cari panggung dengan pidato penuh quotes, tapi tanpa aksi nyata. Mereka tuh paham kalau kekuatan negara bukan cuma soal ekonomi atau militer, tapi juga mobilitas warganya. Bisa keluar negeri tanpa drama itu tandanya dipercaya, dan kepercayaan itu nggak datang dari kata-kata doang, tapi dari track record. Sementara kita sibuk branding ini itu, ganti slogan tiap kabinet ganti. Tapi begitu pengen jalan-jalan, malah disuruh buktiin dulu punya duit berapa, kerja di mana, niat pulang atau kabur. Lah, ini negara kita sendiri yang katanya punya potensi, tapi warga negaranya dicurigain terus tiap menginjek bandara luar negeri. Padahal ya, yang berbuat ulah itu segelintir orang, tapi yang kena imbas satu negara. Gak fair banget, ya gak sih? Dan lucunya lagi, tiap kali paspor Malaysia naik peringkat, kita malah sibuk nyari alasan buat ngerasa gak kalah. Ya gak apa-apa,
Yang penting kita ramah atau kita punya budaya kok. Lah, mereka juga punya budaya, bro. Dan mereka juga ramah, tapi bedanya mereka nggak tinggal di comfort zone. Mereka gerak. Jadi buat para pemegang kebijakan di negeri ini bukan soal baper atau iri ya, tapi lebih ke wake call. Negara sebelah udah ngegas, masa kita masih stuck di lampu merah? Jangan cuma bisa ngegantiin desain paspor pakai motif batik, tapi warganya tetap nggak bisa bebas pergi ke negara penghasil batik juga. Jadi ceritanya nih, kalau paspor itu ibarat kartu member, Malaysia udah level Platinum Unlimited Access, sedangkan kita masih Bronze Trial version. Mau upgrade, harus nunggu approval. Approvalnya, nggak jelas kapan datang. Lucunya, tiap kali warga 992 ngeluh soal ribetnya ngurus visa, selalu aja muncul komentar bijak dari netizen keyboard warrior. Yang penting cinta tanah air. Bro, gue cinta tanah air, tapi masa iya cinta doang cukup buat masuk Eropa? Petugas imigrasi nggak akan nanya, seberapa cinta kamu sama Indonesia? Mereka nanya, bisa buktiin nggak kalau kamu bakal balik? Dan ya geng, ini bukan lagi soal mau liburan ke luar negeri biar pamer IG atau mau beli koper Samsonite diskon. Tapi lebih ke soal akses ke ilmu, bisnis, kerja, networking global. Dunia makin terbuka, tapi kita masih ketahan di border control, sibuk berantem soal warna paspor. Lo pernah nggak lihat berita? Anak-anak muda Malaysia udah pada ikut program magang internasional ke Jerman, Korea, sampai Kanada. Kita, banyak yang masih bingung nyari informasi beasiswa. Pas apply malah kepentok syarat visa yang jelimet. Kadang, bukannya kurang pintar. Kita tuh cerdas, kreatif, tahan banting. Tapi karena paspor lemah, kesempatan yang masuk juga jadi lemah. Contoh lagi nih, lo tahu nggak kalau orang Malaysia bisa ikut working holiday visa ke banyak negara? Australia, New Zealand, Jepang, semua buka buat mereka. Sementara kita masih berjuang diplomasi. Yang ada sekarang working holiday in your own kitchen. Dan mohon maaf ya, ini bukan berarti kita nggak bersyukur. Kita bersyukur kok. Tapi masa iya bersyukur dijadiin alasan buat nggak memperbaiki sistem? Bersyukur mah bisa sambil gerak. Bersyukur sambil ngotot minta hak. Sambil push pemerintah buat mikirin hal-hal yang penting kayak mobilitas global warga negaranya. Karena di era global gini, paspor bukan sekadar buat liburan, tapi jadi simbol harga diri dan daya tawar warga negara. Paspor kuat, lo dihargai. Paspor lemah, lo ditanya-tanyain, diperiksa lebih, dianggap rawan overstay. Dan jangan salah, warga negara itu cerminan negaranya. Kalau warganya dihormati di luar negeri, berarti diplomasi lo jalan. Kalau warganya dicurigain mulu, ya lo tahu sendiri artinya. Jadi ya paspor kita ini geng, udah kayak doi yang ditinggal nikah, sering diabaikan, gak dikasih perhatian yang cukup, padahal potensinya ada. Cuma karena gak ada yang serius urus, akhirnya gak berkembang. Malaysia. Mereka udah kayak bestie yang glow up duluan, benerin mental, benerin skill, benerin hubungan diplomatik, dan sekarang dapat perhatian dunia. Lah, kita masih sibuk debat soal warna biru tua, lebih elegan atau biru terang, lebih nasionalis. Lah, bro, itu warna gak bakal bikin petugas imigrasi Jepang bilang, wow, warnanya cakep, sini lewat tanpa visa. Enggak bro, gak sesimpel itu. Lo pikir negara lain peduli sama warna paspor kita? Enggak. Mereka lihat statistik. Tingkat overstay tinggi nggak? Warganya pernah banyak minta suaka nggak? Pemerintahnya tanggap nggak kalau ada WNI bermasalah di luar negeri? Nah, dari situ mereka nilai. Dan kalau poin-poin itu merah semua, ya wajar aja kalau akhirnya paspor kita dianggap high risk. Hasilnya, visa ditolak, pertanyaan makin banyak, dan perlakuan nggak enak makin sering. Meanwhile, Malaysia tuh tahu caranya ngejaga reputasi. Mereka nggak cuma promosiin wisata atau makanan doang, tapi juga aktif di organisasi internasional, diplomasi aktif, dan yang paling penting, mereka jaga perilaku warganya di luar negeri. Jujur aja geng, kita juga harus refleksi. Kadang yang bikin paspor kita nggak naik level itu ya, kelakuan oknum warga sendiri yang suka nyusahin. Dari yang suka overstay, kerja ilegal, sampai jadi headline media asing karena hal-hal yang... Tapi ya balik lagi, tugas pemerintah juga gede di sini. Jangan cuma ngurus citra, ngurus peresmian atau pameran budaya di luar negeri. Tapi perlindungan warga, edukasi publik soal etika internasional, dan paling penting, buka lebih banyak perjanjian bilateral buat bebas visa. Coba bayangin deh geng, kalau kita bisa ke Jepang, UK, US, Korea, semua tanpa visa. Gak cuma wisata yang makin rame, tapi juga pelajar, pengusaha, seniman, bahkan influencer bisa makin luas jangkauannya. Lo bayangin aja, TikTokers Indo bisa collab langsung di Times Square. Gak pakai drama visa,
Startup Indo bisa pitching langsung ke investor Silicon Valley. Gak perlu nyogok biro jasa visa. Anak-anak kampus bisa ikut exchange tanpa bikin proposal visa stebel skripsi. Paspor kuat tuh investasi jangka panjang, bukan gaya-gayaan. Itu harga diri negara di mata dunia. Dan selama kita masih stuck di urusan warna doang, negara sebelah udah main Liga Champion diplomasi, bro. Jadi intinya geng, kalau Malaysia sekarang bisa ke 181 negara tanpa visa, itu bukan karena mereka hoki, bukan juga karena mereka jago ngemis simpati dunia, tapi karena mereka kerja keras, konsisten, dan ngerti pentingnya diplomasi global. Mereka ngerti kalau paspor itu bukan cuma buat stempel di halaman, tapi buat nunjukin, dunia, gue nih negara yang lo bisa percaya. Dan dunia pun kasih akses, bukan karena kasihan, tapi karena percaya. Sekarang pertanyaannya, Indonesia kapan? Kapan berhenti sibuk ganti warna paspor doang, tapi nggak ganti sistem? Kapan mulai fokus sama kualitas diplomasi daripada dekorasi? Kapan mikirin nasib warga biasa yang pengen belajar ke luar negeri? Bukan cuma pejabat yang bisa keliling dunia pakai diplomatic passport? Lo bayangin deh, kita punya 270 juta penduduk. Bayangin kalau separuhnya aja bisa keliling dunia tanpa visa. Bawa budaya kita, bawa cara pikir kita. Ya bakal makin kenal, bukan karena aneh, tapi karena kontribusi kita. Dan buat para pengambil kebijakan di atas sana, kita bukan minta jalan tol ke Paris, bro. Kita cuma minta akses yang adil dan layak buat jadi warga global. Karena kalau tetangga kita udah bisa ngebut, masa kita masih sibuk nyalain lampu sein? Jadi yuk, jangan cuma bangga bilang aku cinta Indonesia, tapi nggak ada dorongan buat bikin Indonesia makin dipercaya dunia. Karena cinta itu, ya harus dibuktikan. Dan kalau lo bener-bener cinta, lo akan lakuin apa aja biar paspor negara lo bisa berdiri tegak di imigrasi manapun. Paspor kuat bukan mimpi, geng, tapi PR bareng yang harus diseriusin, dari pemerintah sampai warganya. Yuk, jangan cuma iri, tapi jadi bagian dari perubahan. Selamat datang di Taman Sampah. Bagaimana mau maju kalau buang sampah saja? Saya himbau Sembarangan. bagi seluruh pengunjung alun-alun Kota Bogor agar membawa sampahnya masing-masing. Jangan ada yang membuang sampah sembarangan. Ternyata selama ini negara tetangga lainnya sudah jauh-jauh meninggalkan kita. Negara tetangga sudah tekan minyak, pergi jauh di sana. Kita masih stuck di situ-situ aja. Persoalan paspor kita juga kalah dari negara tetangga kita. Kemudian dari segi, saya sebenarnya berat ngomonginya. Dari segi SDM yang dimana masyarakatnya itu kalau dibagi tahu tidak pernah menaati peraturan. Jadi kalau untuk sahabat-sahabatku yang tengah liburan, tengah makan-makan di taman perkotaan, ya tolonglah sampahnya itu dibuang di tempat sampah yang sudah disediakan. Itu kalau di Malaysia, orang-orang yang jualan di tepi jalan itu udah nggak boleh.
beruntung di Indonesia. Cukuplah menaati peraturan, buang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan, dan tentunya itu juga akan membawa dampak positif untuk negara kita. Mungkin sebagian masyarakat di Indonesia menganggapnya itu hal sepele. Alah, sepele saja gitu. Cuman buang gitu aja. Tapi dampaknya luar biasa. Kalau para penjual bersih, kemas, tentunya para pelancong yang datang ke Indonesia, misal kata melihat hal seperti itu, mereka sangat suka. Mereka tidak ragu-ragu untuk membeli makanan di pinggir jalan. Mereka tidak merasakan suasana yang penuh sampah kanan kiri plastik. Tapi kalau di Malaysia, jualan di tepi jalan nggak boleh. Bisa kena undang-undang, apalagi jualan di area pejalan kaki ya. Kalau di Indonesia, area pejalan kaki itu dibuat tempat jualan. Lebih-lebih kadang-kadang segelintir masyarakatnya masih buang sampah pada sembarangan. Hal inilah yang sulit untuk menjadi negara kita itu maju seperti negara tetangga lainnya. Hal sepele tapi perlu diperhatikan. Di Malaysia, tata kotanya itu sangat teratur. Warganya juga sangat disiplin, patuh, menjaga kebersihan. Kapan kita maju, kalau dari hal kecil saja kita abaikan. Ya, kalau berbicara tentang paspor Indonesia, Malaysia, Singapura. Malaysia, Indonesia, kok Malaysia, Indonesia sih? Singapura, Malaysia, mereka sudah jauh lebih unggul. Karena apa? Dari segi SDM, kemudian dari segi kestabilan ekonominya itu begitu sangat luar biasa. Jadi bab soal paspor kuat itu bukan hanya tentang hubungan diplomatik saja sahabatku semua, tetapi kestabilan ekonomi juga dinilai. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Dan tentunya kalau kita mau mengejar negara tetangga lainnya, kita juga harus ikut berperan penting. Misalnya, jangan buang sampah sembarangan. Itu pun juga sudah membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.